Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Jadi di sini laporan tahunannya sudah keluar. Kita lihat seperti biasa apa yang bisa kami temukan. Di sini ada presiden direkturnya yaitu Hendra Jaya Kosasi, lalu direkturnya yaitu Kurniawan Yuwono. Alamat kantor mereka ada di Sinarmas Land Plaza Menara 2 dan MH Tamrin Jakarta. Nah, ini jadi dia ada pihak berelasi dengan Sinarmas juga lah ya. Nah, ini Indah Kiat Pulp and Paper. Kita lihat bagaimana kinerjanya kali ini. Di sini dia dikatakan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Nah, berarti dia itu nilainya itu maksudnya nilai satuannya itu ribuan dan dalam bentuk USD. US dollar paling kali 15 ribuan hingga 16 ribuan gitu lah ya. Ini kas dan setara kas kita lihat dari 1,2 miliar dolar sekarang menjadi 1,3 miliar dolar. Untuk pihak ketiga, oke, dia meningkat piutang usaha. Wah, ini piutang usaha yang pihak berelasi kayaknya agak meningkat nih. Dari 1,21 miliaran menjadi 1,27 miliaran. Nah, ini meningkat untuk yang pihak berelasi, sedangkan yang pihak ketiga malah menurun. Nah, inilah yang perlu dipertanyakan. Lalu ada persediaan pun menurun dari 486 jutaan menjadi 369 jutaan dolar. Nah, itu dia agak sedikit menurun. Saya kalau menurut kami kalau persediaan menurun, nanti kita lihat labanya. Apakah labanya itu masih sama ataukah meningkat ataukah menurun. Tetapi kemungkinan besar kayaknya nggak gitu apa ya, karena persediaan kok menurun ya. Ini total aset lancarnya dari 5,4 miliar dolar menjadi 5,6, 5,5 gitu. Lalu ada total aset tidak lancar, pokoknya total asetnya itu dia meningkat dari 9,6 miliar dolar menjadi 10,1 miliar dolar. Untuk pinjaman bank jangka pendeknya ini dari 1,02 miliar dolar sekarang meningkat, tapi meningkat sedikit aja sih, hanya sekitar beberapa jutaan, paling 20 jutaan gitu. Lalu kita lihat nih untuk total hutangnya ya. Untuk total hutangnya jangka pendek dia sedikit menurun dari 2,2 miliar dolar menjadi 2,1 miliar dolar. Untuk total hutangnya dari 4 miliar dolar menjadi 4,125 miliar dolar. Nah, ini jadi dia untuk hutangnya itu dia ada mengalami peningkatan. Kurang lebih paling sekitar ratusan, seratusan gitu. Seratusan miliaran. Dan nanti kita lihat apa ekuitasnya. Jika menambah lebih banyak itu cukup bagus. Dan ekuitasnya ini, nah dia meningkat cukup banyak ya. Setidaknya masih lebih baik. Mengapa? Karena ekuitasnya itu tambah paling kurang lebih 400-an jutaan dolar. Dan jika dibandingkan dengan hutang, dia masih ekuitas lebih banyak. Ekuitas masih lebih banyak. Namun yang kalau kita lihat di sini, penjualan untuk kali ini yang saham INKP ini, dia kayak menurun. Dari 4 miliar dolar menjadi 3,4 miliaran dolar. Nah, berkurang kurang lebih 500-an miliaran. Lalu beban pokoknya nggak gitu banyak berkurangnya. Untuk laba usahanya dari 1,1 miliar dolar menjadi 787 jutaan dolar saja. Nah, itu menurun cukup drastis. Mengapa? Karena kalau kita lihat di sini dia memang ada beberapa peningkatan. Ibaratnya yang paling penting itu yang bahan pokok pendapatan dia turun belum gitu banyak. Ibaratnya turun gak gitu banyak. Tapi menurut kami ya, bahan pokok pendapatan itu sebenarnya dia bisa turun ketika penjualan turun, tetapi kalau penjualannya gak gitu signifikan, seharusnya gak gitu bisa signifikan sih untuk bahan pokok pendapatannya penurunannya. Bahkan sudah boleh bersyukur jika mengalami penurunan, karena ada beberapa perusahaan yang walaupun penjualan menurun, beban pokok pendapatannya itu malah meningkat. Nah, jadi ada beberapa case spesial. Ini kita lihat di sini. Ini kita skip. Nah, ini biasa perusahaan besar memang komisaris dan direkturnya banyak-banyak. Nah, ini presiden komisarisnya ada Saleh Husin dan presiden direktur Hendra Jaya Kosasi, wakil presiden direktur Suhendra Wiryadinata, lalu ada beberapa jajaran direktur dan komisaris lainnya. Jadi ini cukup banyak kalau kita lihat. Oh, ini ada perusahaan baru nih, IKA Investment Limited di bidang investasi. Nah, ini dia Pak di British Virgin Island.
British Virgin Island. Nah, ini kalau kita lihat di sini, berarti dia ada menutup beberapa perusahaan ini ya. Dia ada menutup dan dia ada membuka. Kalau kita lihat di sini, kalau ini kayak masih sama, tapi ini perusahaan telah ditutup terhitung sejak tanggal 17 Januari 2024. Oh, berarti pokoknya dia ada yang kasih tanda. Nah, itu ada dijelaskan ya keterangannya. Nanti baru-baru aja nih ya. Dan mereka ada buka cabang di sana di bidang investasi. Memang setahu kami aliran uang itu, mengapa setiap negara itu agak mengawasi beberapa perusahaan swasta ataupun nasional dan yang lainnya, karena yang mereka penting itu aliran modalnya. Kalau kita lihat, ini kan buka perusahaan investasi di British Island. Nah, itu kalau misalnya bisa menguntungkan itu cukup bagus juga, bisa menambah devisa negara. Memang sebenarnya cukup bagus sih. Ini kas dan setara kas, ini kas 70 ribuan dolar menjadi 74 ribuan dolar. Dan ini paling banyak mereka taruh di Bank Negara Indonesia, di mana kemarin cuma sekitar 165 jutaan dolar, sekarang menjadi 297 jutaan dolar. Nah, ini cukup banyak loh. Tapi dia ada pengurangan di Bank BRI. Nah, ini yang kita lihat tampaknya terjadi lagi, di mana untuk yang perusahaan ini, saya ada beberapa perusahaan sih. Kalau kita lihat ini perusahaan ini juga begitu ya. Ibaratnya dia ada tarik uang di bank ini, bawa taruh di bank sana. Memang beberapa hal yang mendukung mungkin fasilitas yang diberikan ataupun kenyamanan dan pelayanan. Dan setahu kami memang untuk Bank BRI dan BNI ini, kebanyakan orang beberapa mengatakan bahwa Bank BNI ini lebih pelayanannya lebih oke. Terkadang ada beberapa orang yang mengatakan seperti itulah ya, cuma nggak tahu juga, tergantung persepsi masing-masing. Ini piutang usaha kita lihat, ekspor paling banyak tetapi sudah menurun. Ini yang pihak ketiga ya, pihak ketiga masih oke, kita lihat nilainya. Dan pihak berelasi, ini pihak berelasi yang cukup banyak nih. PT Cakrawala Mega Indah, luar biasa. Sampai 1 miliaran dolar. 1 miliar dolar itu berapa? Paling 1 miliar dolar kayak 15 ribuan, paling 15-an triliunan ya. 15-an triliun, bahkan sampai angka segitu untuk piutangnya. Yang salah satu yang agak unik dari perusahaan ini, yaitu di mana pihak berelasi itu piutangnya lebih banyak daripada pihak ketiga. Saya nggak tahu lah ya, mungkin karena penjualnya ada lewat yang pihak berelasi, bisa juga sehingga terjadi hal seperti itu. Ini kalau kita lihat persediaannya pun berkurang. Tapi kalau kita lihat kan labanya berkurang. Jadi kalau tidak salah 700 miliar ya, atau berapa ya? 700 juta dolar atau berapa itu ya tadi ya. Nah, itu kan dia berkurang dari tahun lalu. Lalu di sini persediaan pun berkurang. Nah, itu sudah bisa ditangkap lah ya. Sudah bisa dipikirkan sendiri. Ini lalu ada investasi pada entitas asosiasi. Ini ada aset hak guna, ada aset hak tetap. Ini aset hak tetap bisa dilihat di sini. Tapi setahu kami memang beberapa perusahaan itu dia kebanyakan ada yang pilih aset hak guna. Mungkin kalau mau nuntut perusahaan nggak gitu sulit atau gimana pun nggak tahu juga lah ya. Karena dia aset hak guna kan ada jangka waktunya. Ini pinjaman bank jangka pendek, ada Bank BRI, Bank Sentral Asia, Bank Mega dan lain-lain. Ada Indonesia Exim Bank, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Wah, hebat nih ya. Pinjaman. Ini utang usahanya. Ini pinjaman bank jangka panjang. Oh, ini kita skip. Nah, ini modal saham.
Modal saham untuk PT APP Purinusa Eka Persada, mereka ada pegang sekitar 55%, berarti dia meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu cuma sekitar 53%, sekarang menjadi 55%, berarti mereka masih percaya dengan kinerja dari INKP ini ataupun ada kepentingan tersendiri. Nah, jadi untuk misalnya ada yang bertanya, mengapa sebuah perusahaan itu dia terus menambah kepemilikan? Padahal perusahaannya biasa-biasa saja. Mungkin saja dia ada sebuah kepentingan pribadi, jadi gak ada yang tahu. Kecuali kalau kita langsung terjun di lapangan, kita mengenal perusahaannya, nah itu mungkin bisa tahu lah ya. Maka itu saya kami, sekian, terima kasih, saya investasi.